impact team. Seluruh satu isi keluarga mereka menjadi tim dampak. Praise God. Amen. Just appreciate everybody's being here and on time. Terima kasih buat saudara-saudari semua yang datang tepat waktu. Amen. And it takes a lot of work and a lot of, I guess, coordination to make this work smoothly. Karena ada butuh kerjasama, koordinasi supaya semuanya berjalan dengan baik. And because of our new seating arrangements, I wonder if you can help me. Mungkin ada kita butuh penyesuaian, oleh karena itu saya bertanya-tanya ada yang mungkin bisa menolong saya. So as you know, we only have one aisle. So what that means is when you come in and try not to sit on the very end seat. Try to go to the wall, and so that you leave all the other seats free, so people can get past you. Jadi yang mau saya minta tolong adalah kepada semua jemaat, karena kita hanya punya satu lorong di sini, sehingga nanti bila ada jemaat yang lain masuk akan susah sekali untuk masuk ke dalam. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang, mohon untuk mengisi duluan tempat yang bagian ujung, supaya pengunjung yang baru, jemaat yang baru datang mudah untuk menempati yang bagian dekat dari lorong. Jadi mohon jangan ditempati dulu bagian tempat duduk yang dekat lorong, isi dulu yang paling ujung. Praise God. So don't worry about that now, but just for tonight and in the future. Bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk kedepannya juga mohon kerjasamanya seperti itu. I also want to appreciate all the guys that helped us shift on Monday. Dan juga saya berterima kasih kepada para pekerja yang bergabung membantu pindahan hari Senin minggu lalu. And even when we finished church last Sunday night, bahkan setelah kita selesai ibadah di hari Minggu malam, so many people were just helping just to pack up and prepare for the move. Masih banyak jemaat yang tinggal di dalam gereja untuk beres-beres, membungkusi, mempacking untuk siap pindah. And so I didn't even say anything. People just started to work together. Padahal saya tidak memberi instruksi apapun kepada anggota jemaat, tetapi mereka dengan secara sukarela mengambil bagian masing-masing bekerja untuk semuanya bisa pindah. So I really appreciate that willingness to work. Sehingga saya sangat berterima kasih buat kesiapan, kemauan, kerelaannya untuk bekerja bersama. And so this message this morning is basically a tribute to you guys. Sehingga ini pesan atau khotbah yang pagi hari ini akan kita bawa adalah disampaikan, ditujukan kepada para pekerja. Because you are reflecting something that God has planned and God has intended. Karena kita semua, jemaat semua itu mencerminkan apa yang Tuhan rancangkan. How many know the church was not man's idea, it was God's idea? Berapa banyak kita menyadari bahwa gereja bukanlah gagasan manusia, tetapi itu gagasannya datang dari Tuhan sendiri. So we're here not because of the plans of man, but the plans of God. Jadi kita berkumpul di sini bukan karena ada satu orang yang merancangkan, tetapi itu adalah Tuhan yang merancangkan. When you willingly choose to be part of God's plan, sehingga saat saudara-saudari sekalian memutuskan untuk dengan sukarela mengikuti kehendak Tuhan, God is able to move supernaturally. Dan Tuhan akan bekerja dengan supernatural. Because we are linking human will with the plan of God. Karena kita mengkoneksikan, menyatukan, menyelaraskan kemauan atau kehendak manusia dengan kehendaknya Tuhan. Amen. In Matthew 16:18, Jesus said these famous words. Di Matius 18 ayat 18 ada perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal ini. I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. And so let's think together about God building His church. Mari kita pikirkan sejenak mengenai bagaimana Tuhan membangun jemaatnya. And our involvement in that. Dan bagaimana kita sebagai anggota jemaat terlibat di dalam bangunan Tuhan And itu. the Old Testament provides some great pictures of this. Dan di Perjanjian Lama ada gambaran yang sangat tepat buat bangunan ini. Because the people of God were building a physical structure. Karena orang-orangnya Tuhan membangun rumah Tuhan dengan struktur yang secara fisik. But it was according to God's plan. Tetapi semuanya dibangun sesuai dengan rancangan Tuhan. First they built the tabernacle in the wilderness. Pertama, mereka pada Perjanjian Lama mereka membangun sebuah tabernakel di padang belantara. Then they built the temple. Kemudian mereka membangun bait Allah according to God's instructions. Dan sesuai dengan petunjuknya Tuhan. To David and to Solomon. Yaitu kepada Daud dan juga kepada Salomo. Then under Nehemiah they went and built the walls of Jerusalem. Dan di bawah
kepemimpinan Nehemia, orang Israel membangun bait Allah di Yerusalem. They were constantly involved in building projects. Mereka senantiasa terlibat di dalam pembangunan. But here Jesus says, I will build my church. Dan di sini Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. But as we see in other parts of the Bible, you and I are involved in that building process. Dan kita lihat di bagian lain di Alkitab juga bahwa kita semua jemaat terlibat di dalam proses pembangunan tersebut. Let's look at Nehemiah chapter 2 verse 20. Mari kita lihat di Nehemia 2 ayat 20. So Nehemiah said to them, the God of heaven will prosper us, therefore we his servants will arise and build. Nehemia menjawab kepada orang Israel berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Amen. He stated their intention, we will arise and build. Dia menyampaikan kemauan atau keinginannya, yaitu bahwa kita akan membangun bersama. Amen. We want to think together about the people that God uses to build his church. Dan kita akan lihat orang-orang yang bagaimana yang digunakan Tuhan untuk membangun gerejanya. Amen. In Nehemiah 4 verse 6. Di Nehemia 4 ayat 6. Okay, Nehemiah says, we built the wall and the entire wall was joined together up to half its height, for the people had a mind to work. Dikatakan bahwa tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. What sort of people can God use to build his church? Orang-orang yang bagaimanakah yang akan dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya? Is God looking for perfect people? Apakah Tuhan mencari orang-orang yang sempurna? Obviously not. Tentu secara jelas tidak. God doesn't require perfect conditions. Dan Tuhan tidak memerlukan ada syarat yang sempurna. If you read the book of Nehemiah, Jika kita membaca kitab Nehemia, while they are building, they're constantly being attacked and harassed. saat mereka sedang membangun tembok Yerusalem itu, mereka juga senantiasa diserang. To the point they had to build with a trowel, a building instrument in one hand, but a sword in the other. Di mana saat mereka membangun, satu tangannya membawa alat bangunan, yang satu lagi membawa senjata. Sometimes we feel like we're under attack. Sehingga kadang-kadang kita merasa di bawah serangan. Sometimes we feel tired. Dan kadang-kadang kita merasa lelah. Sometimes we don't even feel like building. Dan kita rasanya tidak ingin ikut terlibat dalam membangun. But the Bible says that the people had a mind to work. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa mereka bekerja dengan segenap hati. They were an army of volunteers. Mereka bekerja secara sukarela. Amen. They had made a decision. Karena mereka telah mengambil keputusan. Or as Nehemiah says, they stated, we will arise and build. Dan seperti yang dikatakan oleh Nehemia bahwa kami akan bangkit dan membangun. And so I want to make a statement. Dan satu hal yang mau saya nyatakan. Here in Indonesia, we hear about the principle of gotong royong. Kita sudah mengenal secara akrab mengenai prinsip gotong royong di Indonesia. But there's something more than that happening here. Tetapi apa yang sedang terjadi di jemaat orang Israel pada waktu itu lebih dari sekedar gotong royong. You see, what they were involved in was it involved the Spirit of God inspiring them. Karena yang membuat mereka secara sukarela bekerja adalah apa yang diilhamkan dari Roh Tuhan sendiri. They had willing hearts. Sehingga mereka mempunyai kemauan. But they were connecting with the plan of God. Tetapi apa yang mereka bangun disesuaikan atau diselaraskan dengan rancangannya Tuhan. When you and I join together, sehingga waktu kita semua bergabung bersama, our energy, yaitu kita menggabung, menyatu padukan semua tenaga kita under one vision, di dalam satu sebuah visi, in agreement, dan sepakat bersama to build the work of God, untuk membangun di dalam kerajaan Allah. God is supernaturally involved. Dan Tuhan secara supernatural ikut juga terlibat. That's why Jesus said, I will build my church. Itulah kenapa Yesus sendiri menyatakan, aku sendiri yang akan membangun jemaatku. Amen. We've got many different giftings and functions happening this morning. Kita pagi ini ada berbagai macam orang-orang dengan berbagai talenta dan berbagai peran yang kita bisa saksikan pagi ini. We see and we enjoy the music. Kita juga melihat dan menikmati pertunjukan musik. But there's much work done that we don't even see. Tetapi masih banyak ada kerja yang tidak bisa kita lihat secara
di depan ini. There's people that have prepared and prayed. Di balik ini ada orang-orang juga yang bekerja mempersiapkan dan juga ada orang-orang yang berdoa. There's people that have cleaned Ada juga orang-orang yang membersihkan tempat and ini set up. dan mengatur semuanya. There's a lot of work goes on before we even enter the building. Dan ada banyak kerjaan yang sudah dilakukan bahkan sebelum kita datang ke tempat ini. But it's all part of building the church of God. Tetapi semuanya itu adalah menjadi bagian peranan yang sama untuk membangun jemaat Tuhan. Now in Nehemiah's day they were building the wall of Jerusalem. Dan di zaman Nehemia pada saat itu mereka membangun secara fisik, yaitu membangun tembok Yerusalem. And they had been given resources to do that. Dan mereka mempersembahkan apa yang mereka punya supaya pembangunan itu berjalan lancar. But if you look at chapter 3, Tetapi jika kita melihat pasal 3, it reads just like a roll call of different names and families of people that were involved in the building. kita akan melihat bagaimana orang-orang yang berbeda, keluarga yang berbeda, mereka mempunyai peranan yang berbeda-beda untuk membangun tembok Yerusalem secara keseluruhan. And so you're reading this, and most of these people are never mentioned again. You only read their name once. Jika kita melihat ada banyak nama-nama keluarga yang tergabung di situ, kita hanya akan melihatnya hanya sekali saja muncul namanya di dalam pasal itu. You're reading about people, we don't know them. Yaitu kita membaca orang-orang nama-namanya yang kita tidak kenal. We're not going to meet them until we get to heaven. Kita tidak akan bertemu dengan mereka sampai nanti suatu hari kita bertemu mereka di surga. But God is making a statement. These people all contributed. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa setiap orang yang nama-namanya disebutkan di sini, mereka ikut berkontribusi. They all played a part. Dan mereka juga memainkan perannya. And if you read Nehemiah chapter 3, I encourage you to do that. Jadi saya juga mendorong Bapak Ibu untuk membaca Nehemia pasal 3. You'll see that most of them were building the part of the wall that was near their house. Kita akan melihat bahwa keluarga-keluarga ini membangun bagian-bagian di sekitar tembok Yerusalem ini. In other words, when they would wake up in the morning, they'd go out and they'd begin to build what was closest to them. Dengan kata lain, saat mereka bangun pagi hari, mereka akan membangun bagian yang dekat dari tembok tersebut. They'd go home and have lunch, then they'd go out and build again. Mereka pulang untuk makan siang dan kembali lagi untuk melanjutkan membangun lagi. They were doing what they could do with the resources they had. Mereka hanya melakukan apa yang mereka lakukan dengan apa yang ada di tangan mereka. But the point is, they were all working with the one goal and the one vision. Tetapi intinya adalah mereka semua bekerja mengarah kepada satu tujuan, mengarah kepada satu visi. And that's the point. Dan itulah intinya. That's exactly what God intends. Itulah sebenarnya persis apa yang Tuhan rancangkan. Because God knows our human nature. Karena Tuhan sendiri mengetahui sifat alamiah kita sebagai manusia. God knows that most of us, we just like to do what makes us feel comfortable. Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia senantiasa ingin melakukan apa yang kita ingin lakukan saja. We've got our own lives. Karena kita masing-masing punya kehidupan We've got masing-masing. our own needs. Kita punya kebutuhan masing-masing. People need money. Yaitu manusia pada dasarnya You've butuh got uang. families to feed. Ada keluarga yang harus dinafkahi. But as we join together to focus on God's project, Tetapi saat kita bersama-sama bersatu padu untuk berfokus kepada rancangan atau pekerjaan Tuhan, God was able to move supernaturally. dan disitulah Tuhan akan bisa bekerja dengan supernatural. In Psalms 100 verse 3, Dan di Mazmur 110 ayat 3, the Bible says, "Your people shall be volunteers in the day of your power." dikatakan bahwa pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju. We can see there's a connection between being a willing volunteer and the power of God. Kita bisa menyaksikan di sini kaitan antara kemauan secara sukarela dengan kehendak Tuhan. I wonder how many people have ever prayed, "God, use my life powerfully." Saya ingin bertanya-tanya berapa banyak di antara jemaat yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidupku dengan kuasamu. You have a desire for God to use you powerfully. Yaitu saudari mempunyai hasrat atau kerinduan agar Tuhan memakai hidupmu secara luar biasa. You want to be involved in a supernatural work of God. Dan saudara ingin secara sukarela terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang supernatural. How many agree that would be exciting? Berapa banyak yang setuju bahwa itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang luar biasa? The Bible says the key is to volunteer yourself Alkitab mengatakan bahwa kuncinya adalah
berasal dari kemauan atau Bapak Ibu untuk mau bekerja secara sukarela. and to join together with God's plan and God's vision. Dan kita tergabung bersama-sama untuk melakukan rancangan dan visi Tuhan. And so here we have in the book of Nehemiah Dan di sini kita baca di kitab Nehemia a record which is like a roll call of all the people that helped build the wall. ada catatan sejarah nama-nama keluarga yang turut mendukung pembangunan tembok Yerusalem. Do you know last night we had the outreach that we got rained on? Tadi malam masih ingat jika kita masih ada diguyur hujan? Okay, I think there were 13 of us. Ada 13 orang yang turut tergabung. But you know, God has recorded all of those names. Tetapi Tuhanlah yang mencatat nama-nama yang tergabung setiap di dalam kegiatan tersebut. I think we had 9 guys help move the building on Monday. Saya rasanya ada 9 orang yang terlibat untuk ikut pindahan di hari Senin kemarin. God records all those names. Dan Tuhan sendiri mencatat nama-namanya. I can't remember how many people were helping to pack all the stuff on last Sunday night, but God remembers all those names. Saya tidak ingat sendiri siapa nama-namanya yang terlibat di hari Minggu malam untuk berberes barang-barang, tetapi ingatlah bahwa Tuhan sendiri yang mencatat nama-namanya. Because what we're doing is we're being involved not just in a man's club or man's ideas, but this is something that Jesus said, I will build my Karena church. apa yang kita lakukan ini adalah bukanlah sebuah kegiatan yang dirancangkan oleh manusia, tetapi yang kita lakukan adalah seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, aku sendiri yang membangun jemaatku, yaitu kita ikut tergabung, terlibat di dalam rencana Tuhan Yesus. Now God has great plans for this year. Sehingga dan Tuhan Yesus pun mempunyai rancangan yang luar biasa buat tahun ini. I believe in this building God's going to begin to raise up men and women. Saya yakin di tempat ini juga Tuhan akan membangkitkan jemaat pria maupun wanita. God is going to raise up future leaders. Dan Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin masa depan. God is going to raise up preachers. Dan Tuhan akan membangkitkan pengkhotbah-pengkhotbah. God is going to raise up more musicians. Dan juga masih banyak lagi para pemusik. Amen. God is going to raise up an army of servants. Dan juga tentara pelayan. Amen. With a joint vision. Dengan visi yang sama. We don't have to be perfect, folks. Tetapi kita tidak harus menjadi orang-orang yang sempurna. There's never even a suggestion that these people were perfect. Bahkan tidak pernah disarankan orang-orang yang terlibat ini harus menjadi sempurna dulu. Because God's not looking for that. Karena Tuhan sendiri tidak mencari orang-orang yang He's sempurna. looking for a people who are willing. Tuhan mencari orang-orang yang mau. And I don't know about you, but that makes me feel pretty good. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya sendiri akhirnya merasa jadi senang sekali karena Tuhan mencari orang-orang yang Because mau. I'm not perfect. Karena saya sendiri bukanlah yang sempurna. I've been trying for a long time, but I'm still not there. Saya berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi sedikit pun tidak menjadi orang So sempurna. I began to realize maybe it's not possible in this life. Jadi saya menyadari bahwa tidak mungkin saya menjadi sempurna selama saya hidup. But I can be a volunteer. Tetapi saya menjadi orang yang rela. Amen. What happens when we volunteer? Apa yang akan terjadi saat kita menjadi orang yang rela? We enter into God's pleasure. Yaitu kita akan memasuki ke tahap perkenanan daripada Tuhan. Amen. We enter into God's power. Kita akan memasuki kuasa dari Tuhan. We enter into God's reward. Kita akan memasuki wilayah upah yang dari Tuhan. And a supernatural dimension. Dan juga dimensi yang supernatural. There's a very interesting event happened in 1 Samuel. Ada sebuah kejadian yang sangat menarik terjadi di 1 Samuel Which illustrates a powerful point. yang mengilustrasikan sebuah sesuatu hal yang sangat berkuasa atau hebat. About how God rewards His people. Bagaimana Tuhan memberi upah kepada jemaat-jemaatnya. Sometimes we just think God rewards the people who are high profile. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya memberi upah kepada orang yang profilnya sangat tinggi, yang bagus. The people that get on the platform. Atau orang-orang yang melayani di depan panggung. And we applaud them as they get on and we applaud them as they get off. Sehingga kita selalu memberi tepuk tangan saat mereka naik atau selesai dari panggung. The Bible says actually those people have already had their reward. They get applauded on earth. They've already got their reward. Alkitab sendiri mengatakan bahwa mereka sudah mendapat tepuk tangan dari surga dan sudah dicatatkan juga di surga. And here in 1 Samuel we have an interesting picture where the army of God went out, but half of the people stayed back to guard the equipment.
Di sini kita lihat bahwa di 1 Samuel bahwa tentara-tentara Tuhan ada yang maju ke depan, tetapi ada juga yang tetap tunggu di belakang untuk senantiasa berdoa. And so half of them were involved in heavy action, but the others were just faithfully guarding the staff. Sehingga setengahnya terlibat di dalam sebuah pekerjaan yang sangat berat, tetapi setengahnya itu berjaga-jaga dengan setia untuk menopang mereka. But they were just as faithful. Mereka sama-sama taatnya atau setianya. Maybe they weren't carrying their sword, but they were still being faithful and watching. Mungkin orang yang di belakang ini berjaga-jaga ini tidak membawa pedang, tetapi mereka senantiasa setia berjaga-jaga. And so when the army came back with all of their plunder, they had conquered the enemy. Sehingga saat tentara yang maju perang itu kembali setelah menaklukkan lawannya, They said, hey, we shouldn't share our reward with these guys because they didn't do anything. mereka berpikir seharusnya kita tidak berbagi upah yang kita dapatkan kepada mereka karena mereka tidak melakukan apapun. And maybe that sounded reasonable to them. Mungkin itu termasuk masuk akal buat mereka yang ikut turut berperang itu. But King David made a statement. Tetapi Raja Daud mengatakan, And he said, we can read it there, the portion of the one who went down into battle will be the same as the portion of the one who remained with the equipment. Let their portions be the same. mengatakan bahwa bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang ikut berperang. Itu akan dibagi sama-sama. So I want to say to you, Jadi ada yang mau saya katakan, if you just come and pray for the ministry, jika saudara-saudari datang untuk ikut berdoa untuk pelayanan, you will enter into that same reward. artinya saudara pun akan mendapat upah yang sama. If you come and give and contribute Jika saudara bisanya datang untuk memberi persembahan financially, melalui keuangan, I know that not everybody's available to go evangelizing every time. saya menyadari tidak semua jemaat bisa ikut terlibat di dalam penginjilan setiap I know saat, people have different work schedules. karena setiap orang mempunyai jadwal kerja yang berbeda-beda. Some people would really like to be at every single event, but you can't. Sebagian orang memang betul ada yang mau ikut terlibat dalam setiap kegiatan, tetapi mungkin ada yang tidak bisa. But you contribute as much as you can. Tetapi saudara tetap memberikan kontribusi sebisanya saudara. Some of you maybe were working last night, you couldn't come to the outreach. Mungkin ada sebagian yang kerja tadi malam sehingga tidak ikut terlibat di dalam penginjilan. Amen. But King David said the reward of those who went down into battle will be the same as those who stayed with the staff. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Raja Daud bahwa upah dari orang-orang yang berjaga-jaga di dekat barang-barang persediaan itu adalah sama dengan upah dengan orang yang maju berperang. Amen. So you have dignity and you have a place in God's purpose. Sehingga saudara tetap mempunyai martabat dan tempat di dalam rancangan atau rencananya Tuhan. Amen. We can all do our best for God. Kita semuanya tentunya bisa melakukan apa yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Just like the people who built the wall, they all lived in different houses. Sama seperti keluarga atau orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan tembok Yerusalem, mereka mempunyai bagian berbeda-beda. They focused on a completely different part of the wall. Mereka fokusnya membangun dari bagian-bagian yang sangat benar-benar berbeda dari satu sama yang lain. Some people here, your focus is music. Ada di antara kita di sini fokusnya pelayanannya adalah merupakan musik. Others, your focus is cleaning. Yang lainnya bisa pelayanannya melalui bersih-bersih. I do believe in the future we will have to have some Sunday school teachers. Saya percaya suatu hari nanti kita mempunyai banyak guru-guru sekolah minggu. Amen. We've got people in charge of the sound. Dan juga sudah ada yang berperan melakukan sound system. We've got interpreters. Dan juga ada para penerjemah. We will always need interpreters. Kita senantiasa butuh penerjemah. Amen. Everybody has a place. Dan setiap orang mempunyai peranannya masing-masing. We've got people here who would never miss evangelism. You love evangelizing. Ada juga jemaat yang tidak pernah kelewatan penginjilan karena sangat senang sekali kepada penginjilan. There's others here you feel a special burden for prayer and you really know God is calling you to be a prayer warrior. Ada sebagian jemaat yang di sini terlibat di dalam panggilannya melalui doa sehingga Tuhan sedang mempersiapkan mereka menjadi tentara-tentara doa. When we have the culture night,
Saat kita mengadakan pesta kebudayaan, Thank God there are people that love to cook. puji Tuhan ada orang-orang yang senang terlibat dalam masak-masak. There are people that love to sing. Dan ada juga yang terlibat dalam nyanyian. There are people that share very powerful Dan testimonies. ada juga anggota jemaat yang terlibat untuk membagikan kesaksian And yang luar biasa. when we throw that all together, Sehingga waktu kita bersatu padu, it becomes a very powerful combination. sehingga menjadi kombinasi yang Amen. It's just something about when you put all of that together and mix it up, people come out and they come and hear the gospel and get saved. Karena ada kuasa sesuatu saat kita bersatu padu, maka itu akan menarik orang-orang datang untuk menyaksikannya sendiri. Amen. This is the last verse we're going to look at. Dan ini adalah ayat yang terakhir. Amen. It's really a snapshot, just if you like, a photograph snap of the early church. Ini adalah cuplikan yang singkat mengenai jemaat di pada mula-mula. I like to read the book of Acts. Saya senang membaca kitab Kisah Para Rasul. Because the book of Acts is like God saying, this is what I want my church to look like. Karena di dalam kitab Para Rasul itu ada petunjuk bagaimana Tuhan menginginkan gereja dibangun. Amen. We should look at that and see that as God's pattern. Dan kita kita seharusnya melihat ini sebagai pola yang diinginkan Tuhan. Let's see what they were doing. Mari kita lihat apa yang dilakukan jemaat pada saat itu. So they continued daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who are being saved. Yaitu dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Praise God. What stands out to you in that photo? Apa yang sangat mencolok di sini di dalam foto ini? We see people in unity. Kita lihat bahwa orang-orang bersatu. They are enjoying the presence of God as they fellowship together. Mereka menikmati hadirat Tuhan saat mereka berkumpul bersama-sama. There's a commitment. Kita juga bisa melihat ada komitmen. But they're not feeling that this is a burden. They are enjoying it. Tetapi tidak kita lihat di sini bahwa itu adalah sebuah beban, tetapi malah mereka menikmatinya. Because they're inspired by God. Karena mereka sendiri diilhamkan oleh Tuhan. They're not doing this because somebody told them they had to. Mereka bukannya melakukan di sini karena ada orang yang mengatakan mereka harus melakukan ini. Their hearts were involved. Karena tetapi hati mereka sendirilah yang digerakkan. And that is exactly what I feel God is doing in the Potter's House Bali. Dan itulah persis yang saya rasakan apa yang sedang Tuhan kerjakan di sini di gereja Potter's House Bali. Raising up a volunteer army. Yaitu membangunkan tentara-tentara yang secara sukarela. And the last sentence says exactly what God wants to do. The Lord added to the church daily those who are being saved. Dan inilah yang Tuhan rindu melakukannya, yaitu adalah hari demi hari menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Do you know that we cannot save people? Kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan orang. I can't save people. Saya pun tidak bisa menyelamatkan orang. Our great music can't save people. Dan para pemusik kita yang hebat-hebat ini juga mereka tidak bisa menyelamatkan orang. Amen. I can't add people to the church. Saya juga tidak bisa menambahkan orang masuk ke gereja. But God in heaven does this. Tetapi Tuhan yang di surga lah, Allah sendiri yang melakukan. As we do our bit. Saat kita melakukan bagian kita. As we just forget about our own agenda and we say, I want to focus my life on God's will. Dan saat kita meninggalkan urusan kita secara pribadi dan menyerahkan hidup kita agar terlibat di dalam kehendak Tuhan. God is supernaturally involved. Tuhan secara supernatural akan ikut terlibat. But we need to realize that it's not us that initiated this. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ini bukan adalah inisiatifnya dari Tuhan. It's not even you that really just decided, hey, I'll just go to church. It's the Spirit of God that draws people into His family. Ini semuanya adalah inisiatifnya dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menarik hati orang untuk ikut terlibat. Just like this morning, I believe everybody is here because of divine appointment. Sama seperti di tempat ini, saya melihat tempat ini seperti pertemuan ilahi. And that's what makes it exciting.
Dan itulah yang membuat jadi penuh sukacita atau sangat menyenangkan. Because God wants to meet with us. Karena Tuhan sendiri rindu untuk bertemu dengan kita. Not because we have initiated something, Bukan karena kita sendiri yang menginisiasikan sesuatu, but God has called us, tetapi Tuhanlah yang memanggil and kita. as we respond to that call, Dan saat kita meresponi panggilan Tuhan, we enter a supernatural dimension. kita akan memasuki sebuah dimensi supernatural. We volunteer. Karena kita melakukan secara rela. God calls, Tuhan yang memanggil and we volunteer. dan kita memberikan diri kita secara sukarela. Amen? Hallelujah. And then God releases His power. Dan Tuhan akan melepaskan kuasanya. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. We're going to close in prayer. Kita akan tutup di dalam doa. And God is going to help us Dan Tuhan akan menolong kita. because God wants to confirm some things. Karena Tuhan ingin